Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Velan Ataveria Putra, MB 4712 dengan nomor induk 1040 12330066. Dan hari ini saya akan membahas mengenai urgensi agama Islam. Daftar isinya terdiri dari pendahuluan, isi, dan kesimpulan atau penutup. Pendahuluan: manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna karena kita memiliki akal pikiran. Namun, jika manusia tidak memiliki pedoman atau petunjuk, maka kita bisa tersesat. Kenapa? Karena kita bisa tersesat oleh hawa nafsu kita dan godaan syaitan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan agama Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Dan itu adalah urgensi Islam yang akan kita bahas dan jabarkan lebih lanjut pada materi kali ini. Yang kedua, isi. Makna dan arti agama Islam. Agama Islam secara bahasa berarti dari bahasa Arab itu aslama, yang berarti menyerahkan diri atau pasrah. Secara istilah, agama Islam merupakan tempat kita untuk berserah sepenuhnya, pasrah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu ada yang kedua adalah ragam dan ruang lingkup Islam. Ragam Islam itu ada 3. Yang pertama, akidah, kedua syariah, dan ketiga akhlak. Akidah merupakan suatu kepercayaan yang dimiliki oleh semua manusia. Yang kedua, syariah merupakan aturan main yang harus diikuti oleh semua manusia dan umat Islam. Dan yang ketiga, akhlak merupakan perilaku budi pekerti yang mulia yang harus dimiliki oleh semua umat muslim. Lalu, ruang lingkup agama Islam mencakup 4 hal. Yang pertama, itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan hubungan sesama manusia. Yang ketiga, hubungan dengan diri sendiri. Dan yang keempat, hubungan dengan alam semesta. Lalu, peran dan fungsi Islam. Yang pertama, memberikan petunjuk hidup. Agama Islam memberikan petunjuk hidup kepada kita melalui akhlak, akidah, muamalah, ibadah, dan Al-Quran, yaitu kitab kita. Yang kedua, menenangkan jiwa. Islam mengajarkan kita untuk selalu berhusnuzon, ya. Husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah telah mengatur semua urusan kita, rencana kita semuanya udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tinggal tenang. Kita tinggal yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal percaya dan jiwa kita akan menjadi lebih tenang. Lalu yang ketiga, meningkatkan moralitas. Agama Islam selalu mengajarkan kita agar memiliki akhlak yang baik, yaitu seperti bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab, agar kita bisa hidup harmonis dengan sesama manusia dan alam semesta. Lalu, ada tingkatan hidayah bagi manusia. Ada 4 tingkatan hidayah bagi manusia. Yang pertama, hidayah umum atau hidayatullah ammah. Hidayah ini diberikan kepada semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun ciptaan Allah, seperti hewan dengan naluri untuk mencari makan, manusia untuk berpakaian, lalu perputaran bumi mengelilingi matahari, dan gerakan air yang selalu bergerak dari atas jatuh ke bawah. Yang kedua adalah hidayah penjelasan dan petunjuk atau hidayatullah bayan wa irsyad. Hidayah ini diberikan kepada manusia melalui 3 hal, yaitu akal, fitrah, dan rasio. Akal merupakan hidayah seperti memahami kemampuan manusia. Manusia diberikan kemampuan untuk memahami adanya Allah Subhanahu wa taala, dan dari situ kita bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalui fitrah, manusia memiliki kecenderungan alami untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan. Dan yang ketiga, melalui rasio, manusia dapat memahami ajaran-ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi kita dan Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga adalah hidayah taufik dan ilham atau hidayatullah taufik wa ilham. Hidayah ini khusus diberikan kepada manusia yang mukmin, yang beriman, yang berumat Islam,
untuk merupakan hidayah khusus yang diberikan kepada manusia yang beramal soleh. Hidayah ini berupa pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kita dimudahkan ketika mendapat cobaan dan kita dimudahkan dalam mendapat rezeki, seperti itu. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah hidayah di akhirat atau hidayatullah fi al-akhirah illa jannah au annar, yaitu hidayah ini berdasarkan amal perbuatan manusia selama di dunia. Seperti kalau misalnya kita berbuat soleh, berbuat kebaikan, kita mendapatkan ganjaran surga di akhirat. Dan jika kita berbuat yang tidak baik, berbuat dosa, maksiat, zina, kita mendapatkan balasan neraka di akhirat. Lalu kita sampai kepada penutup. Kesimpulannya adalah agama Islam memberikan panduan hidup yang sangat jelas, sangat bagus kepada seluruh umat manusia. Sebagai pedoman, agama Islam itu mengatur semua aspek-aspek kehidupan, seperti kehidupan dan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan juga sesama diri sendiri dan untuk alam semesta lingkungan sekitarnya. Lalu dengan mengajarkan agama dan mengamalkan agama Islam, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, agama Islam itu sangat urgen. Urgensi agama Islam itu sangat baik, sangat besar. Karena sepenting itu agama Islam bagi kehidupan kita sebagai umat manusia di dunia ini dan di akhirat. Baik, ini sumber-sumbernya. Lalu, terima kasih karena telah memperhatikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.